wabarakatuh. Saya Arif Nursiha, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan menanggapi sebagai koordinator dari Akademi Jurusembi Halal Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ba'du, anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu jenis syariat yang itu terkategori syariat yang tua selain haji, yaitu apa? Kurban. Secara sejarah, kurban itu sudah dipraktikkan oleh manusia pertama, Nabi Adam dan keturunannya, Qabil dan Habil, itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Lantas, apa itu kurban? Kurban itu secara bahasa berakar dari kata qoruba, yang artinya mendekatkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, as-sholatu kurban, was-shaumu junnatun. Sholat adalah mendekatkan diri, dan puasa adalah perisai. Maka di sini definisi kurban secara bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan itu juga yang menjadi tujuan dari kurban. Kemudian bagaimana kurban itu disyariatkan? Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyiril mukhbitin, yang memiliki arti bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Anak-anakku sekalian, maka di sini Allah mensyariatkan kurban. Bukan tadi disampaikan sejak manusia pertama Allah ciptakan sudah disyariatkan. Tujuannya untuk menguji kepasrahan diri sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal juga ayat lain, ada inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah karuniakan kepadamu nikmat yang besar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah, ya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dia dalam keadaan terputus. Nah, maka di sini berdasarkan ayat dan hadis bahwa hukum kurban itu menurut Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, Abu Hurairah dan beberapa pengikut Imam Malik, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Wajib. Nah, sementara itu menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama termasuk di dalamnya Imam Asy-Syafi'i menyebut hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah mengatakan, yang diterima langsung dari Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rezeki, nikmat yang melimpah, sedangkan ia tidak mau berkurban, maka janganlah dekatkan ia ke musola kami. Itu ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau berkurban. Maka dari hadis tersebut ada yang mengatakan wajib, ya, termasuk di dalamnya tadi siapa? Imam Abu Hanifah beserta beberapa pengikut Imam Malik, wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ya. Tapi bagi jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, kurban itu terhadap apa? Kurban itu sudah ditentukan jenis hewannya.
disebut dengan tadi ayat di surah Al-Hajj ayat 34, bahimatul an'am itu kategorinya apa saja? Yaitu unta, sapi, kambing, dan termasuk di dalamnya adalah domba atau biri-biri. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan Imam Muslim, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fadbahu jaz'atan minadh-dha'ni. Janganlah kalian, kata Nabi, menyembelih kecuali al-musinnah. Nah, ini kategori hewan yang bisa disembelih itu adalah al-musinnah. Kita akan jelaskan berikutnya ya, al-musinnah itu apa. Kecuali memang kalian kesulitan, kata Nabi, mendapati al-musinnah, maka bolehlah untuk menyembelih domba dengan syarat yang telah patah giginya atau yang telah berganti giginya. Nah, maka di sini anak-anakku sekalian, jenis hewan yang boleh dikurbankan pertama, unta dengan ketentuan usia minimal 5 tahun berjalan 6 tahun. Kemudian yang kedua, sapi, termasuk di dalamnya kerbau, karena kerbau termasuk baqarah ya, termasuk kategori sapi, minimal usia 2 tahun berjalan hingga 3 tahun. Kemudian kambing itu minimal 1 tahun berjalan menuju 2 tahun. Dan yang terakhir, domba atau biri-biri itu boleh 6 bulan atau lebih, dan baiknya sebagian ulama mensyaratkan telah tanggal giginya. Baik, anak-anakku sekalian, lantas hewan apa yang tidak boleh dikurbankan? Hewan yang tidak boleh dikurbankan, ketentuannya menurut Nabi adalah 4 kategori. Ini hadisnya cukup panjang, hadisnya diterima dari Al-Barra. 4 yang tidak boleh yang seperti apa? Yang pertama, hewan itu buta sebelah matanya, itu tidak sah untuk dikurbankan. Yang kedua, hewan yang sakit, jelas sakitnya, termasuk mungkin berpenyakit menular, yang itu bahkan penyakitnya bisa menularkan kepada manusia, itu tidak boleh atau tidak sah untuk dikurbankan. Yang ketiga, yang kakinya pincang atau kakinya sebelah ya, itu tidak sah untuk dikurbankan. Dan yang terakhir, di sini istilah yang Nabi gunakan, yang tidak memiliki sumsum, artinya hewan tersebut sangat kurus, itu kata Nabi tidak boleh dikurbankan atau tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, siswa-siswi SD dan SMP Rabbani di semua cabang. Halo, saya Dr. Hewan Risti Lestari dari DKPP Kota Bandung. Hari ini kita akan belajar tentang cara memilih hewan yang sehat dan layak untuk berkurban. Anak-anak, saat memilih hewan kurban, pastikan sehat dan layak. Kriteria sehat yaitu matanya jernih, hidungnya lembab, dan tidak ingusan, kemudian gerakannya lincah, nafsu makannya banyak, dan yang paling penting anak-anak itu harus lihat mulutnya, hidungnya, dan anusnya itu harus bersih, tidak boleh ada darah. Untuk hewan kurban yang layak itu ditentukan oleh umur, di mana untuk domba umurnya itu 1 tahun, lalu untuk sapi minimal umurnya itu 2 tahun. Kemudian mereka itu tidak cacat. Anak-anak, kita akan pemeriksaan antemortem pada domba, di mana ini dombanya itu umurnya kurang dari 1 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah, contoh untuk yang kurang umur 1 tahun dilihat dari giginya. Giginya itu masih seperti ini. Jadi gigi serinya masih sama, ya. Nah, seharusnya gigi serinya yang bawah itu ada yang besar-besar 2 gigi serinya. Nah, itu baru usianya sudah 1 tahun. Kalau ini dombanya masih usia 7 bulanan. Kita lihat bulunya dulu. Tadi bulu yang sehat itu bulu yang tidak kusam. Nah, ini bulunya yang tidak kusam. Jadi dia tidak ada seperti yang kena sakit kulit atau kuris. Jadi ini bersih semua. Sekarang melihat matanya.
Nah, tadi yang bagus adalah mata yang cerah. Nah, mata cerah itu jadi tidak ada kotoran di dombanya ini ya, di matanya. Jadi bersih dan tidak ada sakit mata. Sekarang kita lihat hidungnya, mulutnya, telinganya, dan anusnya. Harus semuanya bersih, tidak ada darah. Sekarang kita lihat hidungnya. Hidungnya yang sehat itu lembab, tidak kering. Jadi kalau dipegang gini tidak kering, lalu tidak ada kotoran di hidungnya dan atau darah. Telinganya bersih, lalu hidungnya, mulutnya pun bersih, tidak ada darah. Anusnya pun bersih, tidak ada kotoran dan darah. Sekarang kita lihat, kan tadi harus yang jantan dan tidak cacat. Jadi ininya lengkap. Kita lihat yang ininya. Ini ada namanya testis. Nah, jadi ini berarti jantan dan ini lengkap ada 2. Sekarang kita lihat kakinya. Apakah kakinya ini patah atau tidak, atau ada luka atau tidak. Nah, ini bersih, tidak ada luka, kemudian tidak pincang. Baik, adik-adikku sekalian, sekarang kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tadi telah dicek bahwa hewan ini dalam keadaan sehat dan cukup usianya. Sebelum kita memotong hewan ini, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, khususnya bagi yang menyembelih. Di sini saya akan contohkan ada APD lengkap yang saya kenakan. Ini sesuai dengan standar SKKNI. Bisa dari helm, kemudian apron, sarung tangan anti sayat, sarung dan pisaunya, juga sepatu boot. Nah, kemudian kita akan coba tes pisau yang akan kita gunakan. Di sini ada pisau yang saya bawa. Untuk pemotongan hewan seperti kambing ini, panjang pisau itu minimal 1,5 dari lebar leher hewan. Gitu. Kemudian akan kita coba tes ketajaman. Ini standar secara SKKNI bahwa pisau ini tajam, yaitu bisa memotong kertas secara halus. Kita contohkan ya. Nah, ini kertasnya. Kita akan potong. Nah, ini minimal standar ketajaman pisau. Kalau pisau sudah bisa memotong kertas secara halus seperti ini sudah dinyatakan pisau ini layak bisa digunakan untuk sembelih hewan. Begitu. Kemudian selain pisaunya, kita harus juga mempersiapkan tempatnya. Jangan sampai tempat penyembelihan tersebut itu berada di tempat yang berbahaya, seperti di pinggir jalan atau di pinggir sungai. Nah, itu akan menyebabkan cedera kepada kita ataupun kepada hewan yang nanti akan kabur ke jalan. Nah, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, ini kambing kita akan robohkan. Bagaimana cara merobohkan kambing dengan baik? Nah, pertama kita bisa dekatkan hewan ini tepat di depan kita. Usahakan kambingnya dalam kondisi yang tenang. Nah, caranya seperti apa? Ini bisa kita ambil kaki depan dan belakang sebelah kiri. Kita ambil dari dalam. Nah, kemudian kita angkat, kita majukan kaki yang kanan ke depan, kemudian simpan. Nah, tanpa membanting. Jadi usahakan kambingnya ini jatuh aman ke atas tanah gitu. Nanti bisa dibantu dengan kaki kanan agak sedikit ditekan ke arah pundak. Kemudian kita tempatkan posisi lehernya seperti ini. Ada 2 teknik penyembelihan, bisa gaya tarik dan dorong. Kalau misalkan gaya tarik, boleh posisi kepala kambing ini miring. Jadi ini kita tarik. Kalau misalkan dengan gaya dorong, boleh kepala kambingnya ini kita tengadahkan. Nah, kita potong di sini di bawah jakun. Kalau misalkan sapi itu 5 jari di bawah rahang. Kalau misalkan kambing 3 jari di bawah rahang. Ayam itu hanya 1 jari. Nah, seperti itu. Nanti kita praktekkan pemotongan kambing ini. Itu 3 jari di bawah rahang. Nah, di sini. Ini sudah terlihat jakunnya. Ini jakun. Nanti kita potong pas di bawah jakun. Agar apa? Agar darah yang keluar dari pembuluh darah, karena ada 4 saluran yang harus kita potong, yaitu saluran makan, saluran napas, dan 2 saluran pembuluh darah. Nah, kita potong nanti di sini. Baik, kita akan anak-anakku sekalian. Sekarang posisi hewan kurbannya sudah kita rebahkan di atas tanah. Nah,
yaitu di lambung kiri sebelah bawah. Ketika posisi hewannya sudah siap seperti ini, nah kita lihat titik sayatan yang akan kita potong itu sebelah mana. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 jari di bawah jakun. Nah ini tepat di bawah jakun. Nanti kita potong di sini. Kita akan gunakan gaya tarik. Kita akan simpan pisau di sini, kemudian kita tarik. Gitu. Kita akan praktekkan. Dan jangan sampai lupa kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu baca doanya. Ini kita siapkan pisaunya. Ini sudah siap. Kita potong ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bisa simpannya. Kita lihat ya. Ini ada 4 saluran yang terputus. Yang pertama ini bisa kita lihat yang paling besar. Ini adalah saluran napas. Kemudian saluran makan ada di belakangnya, yaitu yang ini seperti usus. Kemudian 2 pembuluh darah nih yang memancar. Ini sudah dipastikan semua saluran sudah terputus. Kemudian apakah hewan ini sudah dinyatakan meninggal mati atau belum? Kita bisa cek ada 3. Yang pertama itu otak, fungsi jantung, dan fungsi paru-paru. Kalau misalkan fungsi otak, kita bisa lihat di retina matanya, apabila disentuh dia masih berkedip. Kemudian jantung itu apabila masih ada darah yang memancar. Nah di sini fungsi jantung masih berfungsi. Anak-anak setelah saluran makan lepas, kita ikat untuk supaya kotoran dari perut tidak ada yang keluar, supaya nanti pengulitannya tidak menimbulkan bau kepada dagingnya gitu. Kemudian yang terakhir kita bisa tekan bagian di bawah perut di sini. Kalau misalkan masih ada pantulan atau denyut di sini, nah ini tandanya hewan ini masih keadaan hidup. Jangan dulu kita apa-apakan, entah itu potong kepala maupun potong kaki sebelum hewan ini betul-betul sudah mati. Seperti itu. Ini nggak boleh putus, kalau putus nanti susah untuk jantung. Daging ini lebih steril, pendarahannya lebih cepat keluar dan lebih higienis lah pokoknya gitu. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah disembelih. Nah, yang diperiksa itu adalah jeroan merah. Nah, diantaranya adalah paru-paru, jantung, hati, limpa, ginjal, lidah. Pertama, kita periksa paru-parunya. Nah, paru-paru yang normal, yang tidak ada penyakitnya, apabila dipegang, dia seperti spons. Ya, spons atau SpongeBob. Nah, itu seperti spons ya, jadi tidak ada yang keras. Nah, ini yang kita periksa ini ternyata berbentuk seperti spons, ya, kenyal. Dan tidak ada berwarna merah. Jadi kalau yang tidak sehat itu akan ada merah-merah di sini. Nah, ini tidak ada sehingga ini kita anggap sehat. Nah, sekarang kita akan periksa jantung. Nah, di jantung ini biasanya kalau yang sakit itu akan muncul yang berwarna putih-putih atau cacing. Makanya kita harus melakukan penyayatan. Nah, setelah disayat, kita periksa bagian dalamnya. Apakah ada bintik-bintik putih apa tidak? Nah, ini tidak ada sehingga sehat jantungnya. Lalu kita periksa limpanya.
Nah, limpa yang bagus itu bentuknya ini pipih, jadi tipis. Tapi kalau yang tidak sehat itu tebal, jadi tebalnya hampir seperti ini. Nah, kalau yang ditakutkan misalnya limpanya itu berwarna hitam, nah itu bisa kena penyakit antrak. Ini otomatis tidak boleh dipotong atau semuanya harus dimusnahkan. Sekarang kita akan periksa ginjal. Nah, ginjalnya kita periksa, dibelah dua dulu. Nah, kita periksa apakah di sini ada pendarahan atau pembengkakan. Nah, di sini bersih, berarti ini sehat. Kita buka dua-duanya. Nah, ini pun sehat. Sekarang kita perhatikan hatinya. Nah, hati yang bagus itu berwarna merah ati dan mulus, tidak ada bungkul-bungkul. Nah, ini tidak ada bungkul-bungkul dan sehat. Dan kita lihat di sini, kita sayat, apakah ada cacing hati apa tidak. Nah, kalau yang tidak sehat itu akan muncul cacing hati di sini. Bentuknya pipih, cacing hati. Nah, ini sehat jadi tidak ada. Sekarang kita melihat lidah. Lidah ini fungsinya untuk melihat apakah domba ini terkena PMK atau tidak. Jika terkena PMK, ini itu akan ada luka-luka atau merah. Nah, ini tidak ada sehingga dia bebas dari PMK. Anak-anak yang tadi kita periksa adalah jeroan merah. Nah, ada satu lagi yaitu jeroan hijau seperti lambung dan usus. Nah, itu lambung dan usus itu harus dibersihkan dulu kotorannya dengan memakai air. Lalu setelah itu direbus. Setelah direbus baru bisa dibagikan kepada masyarakat atau anak-anak di sekolah. Anak-anak, jeroan yang tadi sudah direbus, nanti saat dibagikan itu harus pas packing harus terpisah dari daging. Jadi untuk jeroan yang tadi direbus, kemudian jeroan merah itu tidak harus direbus, tapi saat packing harus memakai plastik yang terpisah dengan daging. Nah, untuk pembungkusannya, untuk packing itu bisa menggunakan plastik, bisa juga tin wall, bisa juga memakai yang berbentuk rotan, lalu dilapisi oleh daun pisang. Kemudian kalau plastik itu tidak boleh yang memakai berwarna hitam karena bisa menyebabkan karsinogenik. Jadi wajib yang bening atau berwarna putih. Nah, jadi kita akan melakukan pengepakan. Nah, ininya dilapisi bisa dengan kertas nasi atau bisa dengan pisang. Ini fungsinya supaya food grade ya, aman daging yang akan kita bagikan. Setelah itu kita masukkan ke dalam tin wall ini. Atau bisa juga kita masukkan ke dalam besek atau tempat yang seperti ini. Ini yang paling bagus karena tidak membuat sampah plastik semakin banyak. Nah, setelah kita pack, alangkah bagusnya kita masukkan ke dalam cooler box, di mana di dalamnya itu ada es, supaya dagingnya ini awet dan tidak tercemar oleh bakteri atau kuman. Jadi, daging yang setelah dipotong itu tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 4 jam. Anak-anak saat memilih hewan, waspada tanda penyakit yang ada pada hewan seperti anus, mulut, dan hidung yang tidak berdarah karena itu merupakan penyakit antrak. Antrak itu bisa menular ke manusia loh. Jadi kalau memilih hewan kurban itu belinya di tempat yang resmi, terjamin, dan sudah diperiksa oleh pemerintah.
Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, lantas kalau kita sudah berkurban, dagingnya untuk siapa? Ya, kurban itu bisa dibagi 3 hasil dagingnya. Yang pertama untuk diri sendiri si pekurban itu, yang kedua untuk hadiah, boleh untuk kerabat, untuk saudara, dan yang bagian sepertiga lainnya adalah untuk fakir miskin. Ini berdasarkan Quran surah Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Artinya yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta pun dikasih, gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, apakah yang menjadi hikmah dari pensyariatan kurban? Kurban itu tentu merupakan implementasi dari syariat yang telah diwajibkan atau digariskan kepada kita sebagai umat Islam. Wajib dalam kategori imam yang tadi, sunnah muakkadah dalam kategori imam yang tadi jumhur, ya. Nah, tentu pertama sebagai implementasi sebuah ketaatan kepada Allah. Yang kedua menjalankan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah itu berkurban dengan 2 kambing yang sehat dan besar-besar, ya. Yang ketiga mengambil nilai sosial. Anak-anakku sekalian saya cintai, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Yaumul Aid itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari makan-makan dan minum-minum. Ini Islam mengakomodasi atau menghimpun kebutuhan umatnya untuk bisa bersenang-senang, dan itu bahkan difasilitasi dengan syariat. Sembelihlah domba, kambing, sapi ataupun unta, ya, untuk makan-makan itu. Maka ini adalah bentuk kepekaan dan kepedulian sosial. Melalui zakat fitrah, syariat memberikan bahan pokok, dan melalui kurban, syariat memberikan proteinnya. Dan yang terakhir, tentu ini adalah wujud penghambaan dan keseriusan kita rela mengorbankan apapun yang kita cintai. Itu adalah nilai terpenting. Bagi sebagian, harta adalah hal yang paling utama, maka Allah minta kurbankan. Ya, ini disimbolkan dengan Nabi Ibrahim yang sangat mencintai putranya, Allah minta untuk disembelih. Nilainya apa? Siap dan rela berkorban kalau Allah yang meminta. Anak-anakku sekalian, semoga memberikan manfaat. Yuk semangat berkurban. Semoga Allah memudahkan kita. Jika anak-anak menerima daging kurban dan belum dimasak, pastikan simpan daging di wadah tertutup dalam freezer agar kumannya tidak masuk dan tidak tumbuh, sehingga dagingnya tetap sehat. Ingat, daging yang disimpan di freezer tidak usah dicuci ya, karena supaya tidak masuk kuman. Tapi jika terpaksa harus dicuci karena kotor, itu harus pakai air yang bersih. Alhamdulillah, sudah paham kan cara memilih hewan kurban yang aman dan sehat? Selamat Idul Adha anak-anak Sekolah Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.